Indonesia punya Selat Malaka. Indonesia punya Selat Malaka, jadi, punya Alki 1, Alki 2. Jadi tutup aja jalur itu. Ya? Hah? Ya sweeping di Selat Malaka itu. Iya, kalau tutup aja jalur itu. Oh, yang nggak usah sweeping, tutup aja lah ya. Karena kalau ya, sweeping nggak berani mereka. Maksudnya pasti. Sweeping itu sekali dia tutup. Enggak kan kalau sweeping yang gua tahu. Enggak, kalau Houthi itu dia diserang bos kapalnya. Enggak, di Houthi itu kapalnya diserang bos di sono. Ya enggak, bener enggak? Diserang kan, dibajak. Diserang dan dibajak, coy. Ya sebenarnya begitu maksud tutup jalur itu seperti itu. Jadi enggak. Ya, kalau ini enggak berani. Ya itu kisah lain gitu. Tapi kita bicara soal ide bagaimana punya dampak yang besar. Indonesia bisa kontribusi banget di situ. Harusnya. Ya nggak usah ngirim tentara ke Israel. Timur Tengah, itu cukup tentara di Timur Tengah saja. Tutup aja jalur barang-barang yang akan masuk ke Israel. Jadi sweeping gitu, mau masuk kemana kan memang barang-barang perdagangan itu harus sandar kapalnya ke Singapura maupun ke atau di Batam. Tutup aja jalur itu. Atau kalau setidaknya kita punya Alki lewat Selat Makassar, lewat jalur lagi di bawah Selat Sunda. Karena dari Australia. Itu di sweeping di situ udah membuat sweeping aja menyebabkan perdagangan internasional jadi gerah gitu. Cuma memang ada konsekuensi ketika kita melakukan hal tersebut. Ya, negara kita. Ya kita ya bisa dilakukan serangan balik secara ekonomi maupun politik. Tapi secara ide itu yang harusnya bisa dilakukan. Sekarang kan kita bicara soal tataran ide, bisa diimplementasi atau tidak. Kita tinggal lihat kan ini presiden kita udah jadi presiden yang kuat Menteri Pertahanan. Kurang tahan apa? Mas Anies. Jadi betul kalau misalnya boikot itu tidak begitu berefek. Itu sehingga kita juga tidak menyalahkan orang-orang yang masih makan di KFC gitu. Atau merek-merek yang lain ya yang afiliasi. Tapi juga sebagai spirit dukungan terhadap Palestina, ya itu spirit yang harus diapresiasi. Jadi kita harus melihat dimensinya itu. Lagi pula ngapain daripada saling menyalahkan antar sesama muslim yang sesungguhnya sama-sama mendukung Palestina gitu. Mendingan ya memang mendorong peran lebih besar negara dalam hal-hal yang lebih strategis gitu. Kontribusinya. Ya, gimana Bang? Cukup jelas lah ya. Artinya nggak harus ada perdebatan ya. Iya. Ya kan? Mau boikot silakan. Ya, silakan, nggak boikot silakan. Ya, mungkin dia yang nggak boikot. Yang penting saling menghargai kan. Saling artinya keberpihakan itulah yang harus kita garis bawahi. Ya, jadi yang boikot juga bukan berarti tidak berefek. Iya. Efeknya ada, tapi kecil gitu. Ya selevel individu yang cuma mungkin beli merek-merek sampo misalnya. Jangan putih ya. Nanti kan disensor lagi. Selevel muslim yang mungkin kalau liburannya pergi ke makanan ayam gorengan sebulan sekali ya itu sudah cukup luar biasa gitu. Jadi dia pindah dari KFC menjadi LFC. Tahu nggak LFC? Tahu. Legoso Fried Chicken. Atau AFC ya. Ampas Fried Chicken. Iya, kalau di sana Pamulang Fried Chicken. Ini harus endorse. Nah ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Dari titipan. Iya, tadi siapa? Buka just nama dulu nama. Nama saya Oyot. Iya. Nah, ini kan yang disorot ini Palestina itu banyak kan di sekitaran Gaza ya Bang? Ya. Nah, sebenarnya kan Palestina itu kan selain di Gaza juga ada West Bank itu tadi ya. Gitu. Nah, itu jarang banget diekspos gitu. Nah, lu punya info nggak sih di sana? Apakah dia diperlakukan secara tidak adil juga? Ya. Apakah ada genocide juga di sana atau gimana Bang? Ada mereka dilindungi gitu. Ada kisaran data yang selalu update, termasuk jurnalistik yang kita mungkin akan selalu rujuk lah. Al Jazeera posting causality di Gaza maupun juga di West Bank. Dan ada 500 orang yang meninggal di West Bank. West Bank. Karena Di West Bank juga
juga tersiksa kalau di Gaza itu dilakukan Genocide. genosida. Sebelum genosida ada upaya pengkandangan gitu. Oh iya. Di Direbut penjara terbuka gitu kan, lewat tembok-tembok besar kayak film Oh, Shingeki guru no gitu Kyojin ya. ya. Kayak anime aja gitu. Shingeki no Kyojin. Tuh, kalau di West Bank kan digusur. Oh, Rumahnya digusur digusur atau rumahnya diambil Diambil alih alih. gitu. Dilarang beribadah dan terus penculikan, dijadikan sebagai anak-anaknya ditarget sebagai tameng untuk perang. Iya. Di West Bank sama kondisinya. Bahwa tidak terekspor mungkin ya, kalau media kita mungkin juga Kurang ya. mereferensinya biasanya juga tidak terlalu Media banyak mainstream. gitu. Iya. Media kita justru mereferensinya mungkin ke CNN, ke Al ke Jazeera. ke NBC. media-media internasional yang tidak berpihak pada Palestina. Palestina. Ya wajar lah para pemilik media tersebut orang-orang Yahudi. Yap. Tapi Al Jazeera Netral ya. karena pemiliknya orang Qatar ya sikap politik medianya mendukung Palestina. dan itu yang terjadi gitu. Luar biasa. Jadi memang seluruh ya, mungkin hampir seluruhnya ya, itu warga Palestina tersiksa oleh Israel. Tapi yang gue bingung nih, ini mau gue pribadi ya. Betul-betul bingung nih. Iya, jadi saat dilakukan seperti itu ya kan genocide terus penyiksaan apa segala macam gitu. Palestina masih punya tim nasional sepak bolanya coy. Ya kan, ya bener nggak? Ada timnas Palestina coy. Gue bingung banget gue itu ya kan. Ini orang nggak ada otaknya kali ya. Ini orang lagi pada ya gue nggak tahu lah ya kan itu apa yang terjadi di sana atau motivasinya gimana gitu. Ya mungkin dia melalui bola itu bisa membangkitkan giroh semangat internasional untuk mendukung Palestina atau gimana gitu ya kan. Cuman gue bingung aja sih itu. Lagi perang dia main bola gitu ya. Di bagian mana itu dia? Iya. Palestina bagian mana? Blak Ulon kayaknya, Palestina Blak Ulon. Nyetan dikit. Iya, ada nyetan. Jadi itu ya mungkin dia dipegang-pegang tanggong. Lu aja yang merasain. Itu pemain bola mana itu? Enggak ada memang ada. Ada yang mau nanya? Oh itu mau nanya tuh. Oh, mik. Cepet. Penyusup ini mah yang nanya. Iya, pertanyaan susupan, Iya. sisipan. Nama. Yel. Namanya samaran aja, nama samaran ya. Namanya nama alias AKA. Cek. Oh, atasin, maksudnya mic-nya dikatasin, pegang ke atas gitu. Iya. Mau pakai mic ini enggak? Nah, ini ada cemilan. Jauh banget sih nih kalingan. Dia jadi Ya nggak usah dia. Itu. Baik, tadi ada tanya titipan ya. Tapi sebelum itu mohon maaf teman-teman peserta ada yang agak panasan. Memang dia Waktunya karena itu jadi jadi dosa tadi. Jadi zolim gitu. Iya, benar. Karena ada keluh kesah di dalam ini. Nah, terima kasih teman-teman tadi yang sudah hadir. Juga tadi barusan ada pertanyaan kan terkait dengan kontribusi tadi. Nah, kita lihat tadi pembahasan dari satu narasumber dengan dua pos yang luar biasa. dua pelawak. Biasa di luar. Pembahasan kita tadi dari sosialisme, kapitalisme, sosialisme yang bisa menguasai dunia, apalagi mempengaruhi negeri kita. Nah, kontribusi konkret, kalau tadi kan masih ya udah kita kontribusinya adalah boikot aja atau Sweeping tadi tuh ya, sweeping. Iya. Kontribusi konkret buat kita, buat anak muda terkait dengan pembebasan dunia harus ngapain? Betul. Kita harus ngapain? Kaitannya Kalau sama dari- kebangkitan dari nih. drone nih, Ya. dari podcastnya Bang Kiki sama Bang Maon gitu, atau Bang Sidin misalkan, atau kita harus ngapain? Gitu. Karena tadi kan kayaknya kalau dilihat itu pembahasan udah banyak ya, pengetahuan terkait dengan dunia itu udah dikuasai oleh siapa dan akan kemana arahnya gitu. Maka kontribusi konkret kita itu apa sih? Dan ini kan dengan kebangkitan, kira-kira kebangkitan itu yang maksud gimana kebangkitan apa nih untuk pembebasan dunia itu? Kira-kira gitu. Terima kasih. Selamat malam. Bisa dimulai dengan saya ya.
Jawabannya. Silakan Pak. Dilanjut Pak. Kan dari saya langsung saya lempar. Dioper ya gitu Iya. ya. Mau saya golin nggak? Ya Bapak narasumber. Bahaya dong kalau digolin. Pertanyaan menjebak ini. Ini takutnya nanti ada afiliasi-afiliasi. Ya. Nggak apa-apa dijawab aja. Ya. Yang penting disensor nanti ya. Di dunia sekarang itu ada dua ide untuk pembebasan Palestina gitu. Satu ide adalah two state solution dan satu ide adalah nyaring. Iya. Satu ide adalah institusi Zionis harus dibubarkan, dihilangkan di muka bumi ini. Menariknya ada dilakukan polling atau survei gitu di Amerika kalau tidak salah atau Eropa, di Barat lah, yang menilai bagaimana solusi terhadap Palestina. Solusi yang paling besar memang masih diakui two state, tapi secara demografi 50% lah gitu ya yang mengatakan two state solution. Itu menyatakan itu demografinya adalah orang-orang tua, boomers gitu. Udah umur 40 tahun 50 tahun ya udah mau meninggal lah gitu ya. Balita ya, balita. Balita ya. Bapak-bapak 50 tahun. Balita itu. Iya benar. Tuh, banyak. Nah, jadi jawaban itu didominasi oleh orang-orang boomers. Kenapa begitu? Karena realita yang mereka lihat adalah realita dunia Islam yang ngeri, gitu. Dunia Islam yang mengerikan, yang bisa mengancam keadaan mereka sehingga dan mereka melihat orang-orang Israel ini sebagai gambaran korban perang di Eropa yang perlu ada negara. Tapi jawaban yang lain 20%-an itu diwakili oleh generasi muda umur 25 tahun 30 tahun ke bawah. Jawabannya adalah hilangkan institusi Zionis. Kenapa? Karena mereka tidak lagi melihat relasinya dengan perang dunia kedua dan Israel sebagai korban perang, Korban buatan. ya gitu. Mereka melihat Israel sebagai negara yang melakukan pembunuhan dan dengan berbagai macam tindakan internasional juga nggak mempan gitu. Jadi ibarat kalau misalnya kita sudah di paling ujung solusi nggak bisa, sudah ngapain gitu, damai nggak bisa, berunding nggak bisa, yang paling ujungnya kan akhirnya ya udah saling menghilangkan gitu ya. Ibarat dulu kalau ini meskipun di luar konteks ya, komunisme kan kalau ditanya kenapa dulu dibantai sama NU gitu, ya antara dia yang mati terus saya yang mati gitu, ya. Gitu kan, karena nggak bisa damai, udah begitu solusinya gitu. Jadi Harus diberantas. dunia muda di kawasan Barat itu melihat sudah nggak ada solusi lagi selain institusi Zionis hilang. Gitu. Nah, dunia Islam melihat solusi itu enggak. Karena kalau dunia Islam tidak melihat solusi itu, berarti mereka masih mengandalkan solusi para boomers itu yang melihat Zionis sebagai korban jiwa yang perlu negara. Padahal memang kita melihat dari relasi sejarah, nggak ada itu orang-orang Israel yang ada di situ itu keturunan Eropa, nggak ada keturunan yang betul-betul lahir dulu. Ya, nggak ada keturunan murni Yahudi lah ya. Iya, mereka secara pembuktian genetika nggak ada korelasinya dengan orang yang pernah tinggal di situ. Baik, mereka ini bukan orang Yahudi yang memang di situ. Itu. Terus memang dalam sejarahnya sejak awal memang ini perampasan wilayah. Yap. Gitu. Dari pengungsi yang menginginkan suaka politik di Palestina menjadi perampas tanah. Ya, jadi tuan rumah lah ya. Dan kita paham dengan logika sederhana, siapapun yang merebut tanah orang, rumah orang, nggak pernah bisa dianggap sebagai pemilik rumahnya gitu. Pasti maling. Pasti maling, pasti digebukin massal sampai mati gitu ya. Gitu. Tuh. Penjahat. Logika sederhana gitu ya, penjahat. Nah, logika kita itu logika dunia timur itu harusnya begitu gitu. Nggak pernah bilang mengakui hak mereka karena memang ini penjahat sejak awal. Yap. Apalagi memang
kita didukung dengan basis nas, basis Quran dan Sunnah atau keimanan yang memang tidak memperbolehkan kezaliman itu dibiarkan atau terjadi tindakan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Nah, berarti pertama adalah kita harus melihat apa solusi, dan saya pikir forum atau saya pribadi mencoba memberikan tawaran atau mengajak, ya solusinya adalah hilangkan institusi tersebut. Nggak ada lagi solusi yang lain. Ya. Kalau kita sudah punya solusi itu, kita baru bisa mendefinisikan langkah apa yang kita Akan mau lakukan. lakukan. Selanjutnya, Iya. iya. Karena kalau kita tidak tahu tujuan atau solusinya, ya kita nggak bakal bicara soal langkah apa. Dan mulainya juga dari mana kan bingung. Iya, ya kenapa ada 5 orang berangkat? Gitu ya. Mungkin punya tujuan kan gitu. 5 orang berangkat dan ada satu imam masjid Ya. berangkat gitu. Karena masih melihat two set solution sebagai solusi kan. Selama orang tidak melihat two set solution sebagai solusi, ya dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan langkah-langkah tersebut gitu. Jadi ya solusi tidak adanya negara Israel itu solusi yang memang harus dikejar karena sudah banyak buktinya gitu. Sudah banyak dalilnya, mau dalil pakai dalil agama, dalil Kemanusiaan, ya. kemanusiaan, Hak dalil asasi hukum manusia. internasional. Yap. Sudah terbukti semua. Ini institusi yang nggak bisa dikendalikan, institusi Liar, ya. apartheid yang memang pengennya menghanguskan. Institusi ini tidak akan membawa kestabilan bagi dunia Timur Tengah, dunia Arab, dan ini harus dihilangkan memang. Nah, karena kita sudah punya solusi itu, solusi hilangkan institusi itu, kita bisa mendefinisikan langkah apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan institusi tersebut. Nah, ini dia. Kalau mau menghilangkan institusi negara, mau tidak mau memang kita harus melakukan tindakan-tindakan yang setara dengan menghilangkan institusi tersebut, apalagi institusi tersebut memiliki alat-alat persenjataan. Kekuatan lumayan. Nah, gitu. Karena kan nggak mungkin kita tawarin bagaimana kalau institusi Anda bubar, emang ini organisasi. Nanti deh, saya pikir dulu ya gitu. Saya tanya dulu sama Netanyahu ya. Kan ya gitu kan gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau memang dunia dipaksa untuk force by force gitu. Yap, perang lah ya. Iya, gitu. Dan tindakan perang adalah tindakan yang mutlak karena juga untuk menghentikan genosidanya pun perlu perang. Yap, benar. Perlu perang gitu. Pertanyaannya adalah apakah dunia Islam, dunia Arab mampu untuk melakukan itu? Kalau mampu. Ya. Ukurannya bicara- apa? Ya, benar. Sebenarnya. Ukurannya apa kan gitu ya? Kalau ukuran- secara nyata sekarang kan tidak bisa melaksanakan. Iya. Kenapa tidak mampu melaksanakan? Karena dia tidak mampu. Alasannya alat-alat persenjataan. Oh, enggak lah, kalau Gitu. kita ukur misalnya kita ukur ya ini. Coba diukur dulu pakai Iya. mistar. Nah, saya mah naksir doang gitu. Mikir-mikir. Gak usah dinaksir. Iya. Global Report tentang persenjataan dunia, ada situsnya di situ. Ranking Israel militer 17. Ranking paling tinggi nomor 7, nomor 6 Turki. Ya. Atau kita bandingkan dengan Mesir lah yang paling dekat berbatasan. Ranking Mesir adalah 13. Israel 17 ya. 17. Jadi Ya, apa ya? empat tingkat Cukup ya. Mesir aja. Satu lah ya. Cukup Mesir aja. Udah tuh selesai. STM Indonesia, anak Iya. STM. Tapi memang bilang, wah kalau dengan Israel aja memang mudah. Backingannya bro. Backingannya kan. Gitu. Nah, tapi kita bisa juga membuat simulasi Israel Amerika dan negara-negara kawasan Timur Tengah. Ya. Amerika peringkat berapa? Amerika peringkat 1. Wow, Ente jangan macem-macem. mantep. Karena budget keamanan perang dia paling Ya, tinggi gitu. Paling tinggi. Tapi kalau kawasan itu digabungkan Satukan. dan dilakukan minimal gini. Minimal adalah Seri. dilakukan perang cepat. Kalau perang cepat itu belum sempat gerak pas Oh, yang dari Amerika lah ya. bantuan belum sempat datang. sudah selesai itu wilayah gitu. Bisa contohin dia pasti dia bisa nyontoin. Perang cepat gitu, perang cepat. Gitu. Nah, Eh, berarti secara hitungan itu mampu
Harusnya mampu secara hitungan militer. Berarti tidak ada lagi alasan secara hitungan militer. Harusnya gitu. Tinggal political will, dan sejarah menyatakan memang sejaman Mesir saat ini secara ekonomi dan kekuatan ekonomi tidak terlalu besar. Tapi di zaman Gamal Abdel Nasser, Mesir paling cukup lumayan besar. Kekuatan ekonominya masih belum terlalu. Itu juga tidak berani bahkan dalam ceritanya itu menarik. Gamal bicara soal kita akan perang Israel, kita akan serang Israel. Tapi pasukan sudah dikirimkan ke batasan Rafah yang antara Israel dengan Mesir gitu. Palestina dengan Mesir. Iya, Palestina dengan Mesir. Israel pada situ. Pasukan Mesir sudah siap menyerang. Tapi pasukan Mesir diperintahkan sama Gamal Abdel Nasser waktu perang 6 hari, 6 atau 7 hari. Iya. Disuruh apa? Disuruh diam dan tunggu siapa diserang duluan. Ini gimana ceritanya, perang di mana nunggu diterang duluan, kan goblok gitu. Mati duluan, habis duluan kan. Itu Tapi akhirnya Israel pun nggak nyerang kan? Israel nyerang dan membardir berbagai macam pasukan Mesir yang sudah berjajar rapi, ibarat kayak begini nih. Ini ibarat kalau cerita yang paling mudah, kawanan domba baris, setelah itu disembelih satu-satu gitu. Hanya karena kawanan dombanya dipimpin oleh ini macan ompong. Cuma teriak doang. Pasukan Israel, pasukan Mesir bahkan diceritakan itu disuruh mematikan radar, yang artinya kan berarti tidak bisa mendeteksi serangan misil kan gitu. Iya. Dan disuruh mematikan komunikasi sehingga tidak bisa berkoordinasi. Pemimpin negara macam apa yang goblok kayak begitu itu, yang mau berperang ngomong kayak gitu. Kecuali pemimpin negara yang takut, yang cuma mau ngomong padahal dia ngomong mau berperang tapi ya dalam hatinya ciut gitu. Gitu. Jadi keinginan politik itu penting, dan itu yang tidak dimiliki oleh Pemimpin Muslim yang ada di Arab. Pemimpin Muslim Di dunia lah ya. Jadi kita punya, kalau ada satu masalah tidak bisa tercapai, ini masalah solusi tadi itu, kita harus ada identifikasi di mana gapnya gitu, di mana permasalahannya ini, sehingga harusnya apakah secara militer atau secara apa nih? Secara militer tadi terjawab harusnya bisa, nanti secara kekuatan politik, internasional politik gitu. Para pemimpin internasional ini tidak mungkin memang memberikan sumbangsi politik karena mereka memikirkan diri mereka sendiri, keluarganya sendiri. Dan memang jika mereka menjadi pemimpin karena disokong oleh lobby-lobby Amerika dan lobby-lobby Israel. Ini ibarat ya boneka gitu. Boneka gitu. Jadi oleh karena itu artinya apa? Para pemimpin ini dihadirkan dengan institusi atau suasana politik yang tidak mendukung pasukan tentaranya untuk maju. Nah, gap ini yang harus diselesaikan oleh kaum muslimin di dunia gitu. Para pemuda kaum muslimin di dunia kalau sudah paham bahwa solusinya harus penghangusan institusi Israel, langkah selanjutnya adalah mengirimkan pasukan perang. Tapi pasukan perang tidak mungkin dikirimkan kalau para pemimpin politiknya atau institusi politiknya tidak mendukung hal tersebut, tidak ada political will. Apakah bisa kita melakukan lobby terhadap para institusi-institusi ini? Saya Pak, tolong dong dikirim dong. Gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah mendeteksi mereka tercipta oleh dukungan lobby-lobby Amerika dan Israel, sistematis. Oleh karena itu, karena institusi ini tidak memungkinkan, ya berarti kita harus mengganti institusi ini untuk mencapai solusi tadi itu. Berarti ganti sistem. Iya, jadi solusi kita akhirnya memang berpikir tentang langkah-langkah. Pertanyaannya sekarang kemampuan kita untuk mengganti institusi sejauh mana, seberapa kuat, gitu. Nah, spektrum politik itu atau institusi politik itu dibentuk oleh dua kekuatan, gitu. Kekuatan massa dan kekuatan dukungan persenjataan dalam melindungi kekuatan massa. Nah, tinggal kita analisis kemampuan spektrum analisis politik kita dalam konteks kekuatan massa itu seberapa jauh. Seberapa jauh anak muda mendukung solusi pembumihangusan institusi Zionis. Seberapa besar anak muda mendorong
institusi-institusi politik untuk bertindak kuat mengirimkan pasukan bersenjata. Angka-angka itu harus kita dapatkan, kita harus analisis. Mungkin sejauh ini bagi saya para anak-anak muda di kawasan Timur Tengah maupun juga nanti bisa jadi refleksi ke Indonesia ya tidak cukup kuat atau memang masih setuju dengan two state solution. Dan berarti kalau kita sudah mengidentifikasi permasalahan itu, ini yang perlu kita selesaikan dulu. Itu. Perspektif tentang solusi. Kalau sudah perspektif tentang solusi, seberapa besar perspektif tentang solusi penghilangan institusi itu punya pengaruh terhadap political will. Gitu. Dan identifikasi ini akhirnya membuat kita punya peta jalan gitu. Peta jalan. Iya. Gitu. Jadi memang ibarat kayak menyalakan lilin di tengah gelap gulitanya malam gitu. Tapi ya setidaknya kalau sudah banyak lilinnya kan jadi Petronas nanti kan gitu. Jadi mercusuar gitu. Dan saya pikir itu yang menjadi poin penting sih ketika bicara soal peran anak muda. Saya mencoba membuat petanya agar kita bisa melakukan analisis aja. Saya pikir mungkin ya lebih banyak, masih banyak atau masih berimbang anak-anak muda yang bicara soal two state solution. Sehingga ya tidak akan ada mosi untuk menekan political will. Jangankan political will, dia meminta two state solution kok akhirnya yang muncul 5 orang berangkat ke Israel. Perwakilan ya, perwakilan. Oh bukan 5 orang kali. Lebih kayaknya. 5 setan. Enggak, itu sebenarnya 6 orang, Bang. Memang satu ketinggalan. Enggak ikut jadinya ya. Iya, dia ketiduran. Antum harusnya ikut. Ketiduran, Bang. Supaya di sana langsung jihad fisabilillah. Oh, iya, bener. Langsung meledakan. Iya. Benar. Jadi gitu ya, Bang. Itu terjawab lah ya bagaimana anak-anak muda ini paling pertama kita harus sebenarnya jauh ya jawabannya. Dia menyelak mulu ya kayak tukang bajai. Jauh jawabannya katanya aja dulu ya kan. Enggak, jawabannya jauh katanya. Ini kaitannya sama kebangkitan gimana? Nih makanya gue sederhanakan. Ya kan? Jadi anak muda yang sekarang memang belum tentu setuju dengan apa? Dengan pembumi hanguskan institusi Zionis gitu. Makanya apa? Kita sebagai anak muda yang ada di sini nih khususnya nih atau mungkin teman-teman yang ada di rumah ya yang lagi nonton ini harus apa? Harus menaikkan opini terkait apa? Terkait Zionis ini udah harus dibumi hanguskan. Itu yang paling pertama ya kan. Artinya apa? Saat opini naik masuk ke yang kedua, langkah-langkahnya seperti apa untuk membumi hanguskan setelah opini. itu. Ya, membumi hanguskan Zionis. Nah, itu apa? Kita dorong political will tadi ya kan. Political will apa? Supaya negara-negara muslim ini mau menyerang Israel gitu ya kan. Kita lihat ternyata tadi faktanya adalah negara-negara muslim ini bisa dibilang adalah boneka ya kan dari pemimpinnya. Ya, dari si itu sendiri gitu ya kan. Jadi kalaupun political will ini kita dorong, ya nggak bakal berhasil. Karena apa? Karena mereka nggak punya political will itu. Akhirnya apa? Solusi berikutnya ya kan, langkah berikutnya apa? Ya kita ganti institusinya atau kita ganti sistemnya, gitu ya kan. Ganti sistemnya seperti apa? Yaitu dia terdiri dari 2, ya kan? Kekuatan massa dan kekuatan militer. Saya pikir para pemimpin Muslim itu, kalau dorongan untuk berperangnya lebih kuat, mau tidak mau dia akan berangkatkan. Berarti kan harus ada kekuatan massa. Iya, karena Ya tadi opini itu dulu. Ya, karena kan misalnya lu mau kita ganti atau enggak gitu. Iya. Kalau lu nggak mau ikut kita kan kita ganti gitu. Kalau Tapi kan di satu sisi dia juga lu mau nyerang gua. nah di situ kalau dia akan ngomong seperti itu kalau kekuatan massa kita tidak Kuat. kuat. Berarti kan di Enggak, juga maksudnya si petinggi itu kan tadi dia kan pemimpin boneka gitu ya kan. Nah, si pengendalinya juga pasti bilang ya kan. Lu menyerang gue nih jadi. Mau tidak mau kan mereka terpaksa main serang-serangan. Ya cuman seperti itulah ya kurang lebih jawabannya. Artinya kita naikkan opini, kita coba buka pemikiran-pemikiran dari kawan-kawan milenial di sini ya kan, atau remaja-remaja atau pemuda-pemuda. minimal kesadaran politiknya mulai bangkit. Yap, Nah, itu itulah. kaitannya sama kebangkitan itu jadinya. Asik. Cukup jelas mungkin. Ada pertanyaan lagi tuh. Wah, nih tadi disuruh nanya nggak mau. Iya, lain Sekarang udah kayaknya. nggak boleh, maaf ya, udah mau tutup nih. Silakan Bang Isan, boleh. Udah. Ya udah. Memang dia udah agak kenceng suaranya. Nah kan, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya abang semua di depan nih.
Yap. Nama-nama, ya, nama-nama. Oh ya, nama saya dengan Iksan. Iya, yel-yel. Nah, saya dari Ciputat, dari wilayah Selwa. Nah, saya mau bertanya ini sih Bang, lebih kepada gimana posisi kita kalau misalnya kita ini menjadi, mungkin kalau dibilang public figure kayak saya lumayan banget ya, sebenarnya belum nyampe sih, tapi mungkin berada di suatu kelompok komunitas yang sebenarnya ngomongnya sih netral, tapi ketika kita menyuarakan tentang Palestina, boykot dan lain sebagainya, kita malah diserang. Serangannya? Nah, muncul, ya itu misalnya ngapain sih nge-share di sini di grup ini? Oh. Ngapain sih nge-share ini di grup ini gak penting, gitu. Bahkan cenderung tadi yang seperti aku sempat dengar ya, kalau lu mau nge-share ini, mendingan turun. Kebetulan anak aktif di wilayah kelurahan dan kecamatan ya, di wilayah Ciputat, jadi hal-hal kayak gitu sering disuarakan, misalnya mencoba disuarakan oleh anggota-anggota PNS di sana. Ya kalau aku kan di luar PNS-nya, tapi kadang suka coba disuarakan sehingga mereka ketika mereka mau suarakan mereka malah diamkan lah. Jadi mendingan gak usah ngomong. Nah kita yang non PNS mau ngomong juga sama digituin juga. Padahal kita non PNS kan, gitu. Mirip-mirip kayak zaman COVID dulu, lu vaksin kalau nggak vaksin, jangan PNS. Iya. Ya kan? Beda aliran ya. Mendengar kan? Nah, kurang lebih seperti itu juga nih. Jadi berlakukan tentang penyuaraan tentang Palestina ini. Nah mungkin gimana ya Bang pendapat Abang posisi kita tuh? Jadi kadang akhirnya terkadang suka membuat second account atau kita berbicara di akun-akun di mana yang mereka nggak ada. Tapi pada akhirnya akun yang mereka ada itu kan justru yang menjadi apa ya basic utamanya kita. Yap. Yang bisa mungkin simpelnya saya ngomong gini, kayak saya punya WhatsApp saya kontaknya ada 1000. Berarti kan kalau saya ngomong di sini harusnya lebih punya impact dibanding saya ngomong di sosial media yang follower saya mungkin nggak ada 1000 Yap. gitu. Kurang lebih seperti itu. Gimana mungkin pandangan abang-abang sekalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kok silakan. Karena abang-abang sekalian. Jawab dulu tuh. Enggak, saya bukan abang-abang, saya oh ya. saya mas-mas. Buat abang sendiri. Jawab. Abang. Ya memang tidak semua orang nyaman ngomongin kayak gini gitu. Tuh, jadi khususnya di sosial media gitu. Saya pikir juga terkadang juga tidak mengalah dalam konteks sosial media juga nggak ada masalah gitu. Menjaga kondusivitas dan memang juga tidak selalu solusinya harus posting dan kita yang menang di sosial media gitu. Atau misalnya dalam konteks ini grup WhatsApp gitu. Yep. Grup WhatsApp gitu. Tuh. Karena terkadang juga bisa jadi grupnya memang aturannya cuma khusus posting bola. Ya. Bisnis ya gitu. Jadi poin utamanya juga harus di-clearkan dulu gitu. Kadang-kadang bisa jadi grupnya memang grup umum atau memang grup khusus gitu yang memang sudah punya aturan. Ya. Ya udah kita follow aturan gitu ya. Kalau Iya. misalnya aturan tersebut gitu. Saya juga pernah posting konteks yang lain di grup bisnis gitu. Pada saat itu grupnya tidak punya aturan sebenarnya, tapi aturan tidak tertulis lah gitu. Ada aturan tapi tidak tertulis. Dan ya Sama admin ditegur. Sama admin ditegur, gue ya minta maaf aja gitu. Minta maaf. Dikeluarin Sorry, nggak? enggak lah. Dan Enggak. saya bilang saya tidak tahu, saya lihat tidak ada aturannya gitu. Oh. Jadi karena poin pentingnya akhirnya kan kita punya kesamaan rasa gitu ya. Saya pikir mungkin bisa poin yang lebih utama ya komunikasi kita dengan antara grup-grup tersebut gitu. Yang mungkin lewat grup bisa menjadi jembatan untuk berinteraksi dengan orang-orang secara langsung. Oh langsung, lebih langsung Iya, ya gitu. berarti ya. Japri berarti ya. Ya bisa japri Bertemu, gitu, bisa kan? japri atau mungkin buat lewat polling gitu. Lewat polling. Kan kita nggak apa-apa buat polling pertanyaan. Ada yang tahu soal Israel nggak? Iya benar-benar. Bisa jadi. Dibuat Iya kan? opini juga Ada bagus. yang interest soal Israel nggak? Iya. Terus yang jawab ya baru kita bikin grup kita lagi yuk gitu ya. Bikin grup Jadi, lagi yuk. Saya pikir bisa banyak cara untuk tidak merusak suasana yang lain gitu. Gitu. Jadi dan cara-cara itu kan cara-cara yang ahsan gitu. Sehingga juga membuat orang tidak antipati gitu. Mungkin orang tidak interest karena bukan tidak peduli, tapi karena memang kondisi suasananya tidak nyaman gitu. Iya. Atau memang tadi itu ya, Ruangnya kebijakan memang khusus. bukan tempat khusus. Jadi Iya.
akan sangat random dan saya pikir juga tidak salah ketika ada orang yang janganlah di sini gitu, jangan situ. Dan saya pikir ya bisa nanti diatur lah, bisa berdiplomasi tidak ada aturannya. Saya pikir boleh gitu. Mungkin ada yang salah boleh disampaikan gitu. Tapi event di status pun juga kita diserang. Oh ya kalau itu memang Jadi kita bahkan di status yang sistem yang umum ya, diserang juga akhirnya. Nah, ini Ya. benar, permasalahan berarti. bermasalah. Iya. Yang bermasalah yang berkomentar. Nah, iya itu bermasalah memang. Ya, saya pikir juga bagus sih ketika kita dikomentari dan akhirnya berarti kita punya kesempatan untuk Diskusi. ngopi bareng, Iya. ngopi berdua gitu. Iya, iya. Ajak Saya seringkali merasa ada hal bagus kita dikomentari, apapun Ada itu. respon ya, berarti Ada ya. respon, mau positif atau negatif. Bahkan kadang-kadang yang positif justru lebih asik yang negatif karena Iya. bisa lebih diskusi debat, Iya, benar, bisa benar. didiskusikan. Kalau positif Mainstream aja udah jadinya. oh iya udah oke. Nggak bisa ngajak ngopi kan. Gampang aja ya, Nah, gampang. takutnya kalau positif itu ntar ujung-ujungnya minjem duit dong gua. Iya.